Dan kita akan diskusikan bersama jurnalis senior Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia yang tersambung dengan telepon. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nurdian? Alhamdulillah sehat. Bang Nuim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Nuim, ini rupanya waktu kita terbatas untuk episode kali ini. Jadi kita langsung saja Bang Nuim. Sebetulnya bagaimana respon pemerintah Australia serta publik Australia dengan gaya diplomasi Presiden Jokowi yang bersama dengan Perdana Menteri yang baru goes bersama sambil membicarakan isu-isu krusial. Bagaimana pemberitaan di sana, Bang Nuim? Positif ya, saya baru melihat bahwa dia baru tiba di Makassar. Baru tiba. Kalau ada waktu nanti kita bicarakan kenapa Makassar itu penting dalam sejarah hubungan antara Indonesia dengan Australia. Kebanyakan komentator di Australia, kebanyakan pengamat di Australia mengatakan berkunjung saja memang sesuatu yang luar biasa. Sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih langsung pergi ke Indonesia. Tapi Australia kata mereka harus melakukan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi mereka ini mendorong agar Australia betul-betul menjalin suatu hubungan yang sangat kuat. Padahal kalau Nurdian pikir, kedutaan besar Australia di luar negeri itu yang paling besar di Jakarta. Dengan jumlah tenaga kerjanya termasuk tenaga lokal 500 orang. Pembangunan kedutaan itu saja memakan waktu dan makan biaya ratusan juta dolar. Bukan itu saja. Bahwa Australia ini juga punya sejarah yang betul-betul aktif membantu ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dari Belanda. Dan jangan dilupakan, Nurdian barangkali masih ingat bahwa dalam tahun 2004 di daerah Aceh, Nias dan sekitarnya terjadi tsunami yang maha dahsyat kata orang. Tahukah saudara pendengar radio berapa sumbangan Australia kepada Indonesia? Melampaui dari sumbangan Amerika. $1 miliar diberikan oleh Australia kepada Indonesia. Itu menunjukkan biar apapun yang terjadi, karena katanya hubungan antara Indonesia dengan Australia ini seperti rumah tangga, sang istri suami agak cekcok. Tapi selalu nanti kiss and make up, habis itu ciuman dan ya udah damai. Itu sering terjadi. Jadi kalau keadaan itu sedang mesra-mesranya, mereka mengatakan tunggu tanggal mainnya ketika nanti terjadi sedikit perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, mereka mengatakan tunggu tanggal mainnya akan menjadi mesra kembali. Jadi di Australia, sambutan itu mengatakan jangan hanya berkunjung, itu memang suatu secara simbolis, secara perlambangan hebat. Tetapi Australia harus, kata mereka, melakukan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Jadi ini kelihatan seakan-akan beban untuk mempertahankan keakraban, kerukunan antara kedua negara ini lebih banyak berada di pundak Australia daripada di pundak Indonesia. Australia juga menganggap Indonesia sebagai tetangga paling penting dan sekutu yang paling strategis gitu Bang Nuim. Indonesia juga menganggap Australia seperti itu, dan hubungan diplomatik kedua negara ini kalau tidak salah saya catat 70 tahun itu jatuh pada 27 Desember 2019 Bang Nuim. Artinya sudah 70 tahun lebih hubungan Indonesia dan Australia ini sudah terjalin Bang Nuim, dan hubungan ini telah mencapai titik balik yang strategis meski banyak gesekan juga sebelum-sebelumnya. Bagaimana menurut Bang Nuim? Ya, kita lihatlah. Ketika kita berevolusi, kita tidak begitu punya banyak teman ya, karena waktu itu Belanda itu masih punya sekutu-sekutunya. Di Australia yang mewakili kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dalam hal ini memang di masa lalu Australia itu pernah menerapkan apa yang disebutkan sebagai kebijakan kulit putih dan lain sebagainya. Tetapi secara makro, secara lebih besar, mereka itu memang memerlukan Indonesia, merasa Indonesia itu perlu ada karena Australia sudah ditakdirkan berdampingan. Ini sebenarnya mereka menyebutnya perkawinan paksa. Ini pernikahan paksa antara Indonesia dengan Australia karena sudah itu ditakdirkan oleh alam untuk bersebelahan. Tapi jangan dilupakan, tadi saya katakan kepada Nurdian bahwa Perdana Menteri Australia Albert Albanese baru saja tiba di Makassar. Baru tiba di Makassar, sambutan luar biasa dan sebagainya. Tapi kita mengetahui banyak yang ahli sejarah dari terutama di Inggris yang mengatakan sebenarnya interaksi antara Australia dengan asing dengan luar negeri itu terjadi di abad ke-16 pertama-tama antara kaum bumi putra Australia dan Makassar, jadi orang-orang dari Makassar. Nah, cuma bedanya kata mereka, ini mereka juga mengatakan bedanya, ini orang-orang Indonesia yang datang waktu itu belum ada Indonesia ya, tapi orang-orang Makassar yang datang ke Australia ini datang untuk berniaga,
untuk berdagang, membeli teripang ini itu, habis itu pulang. Sedangkan orang Eropa, kata mereka, ini dikatakan di Inggris oleh sejarawan Inggris, orang Eropa datang lalu menduduki katanya wilayah ini. Itu bedanya antara Indonesia dengan Eropa. Jadi hubungan internasional atau interaksi antara Australia dengan luar negeri itu terjadi pertama kali di abad ke-16 antara kaum Aborigini, yaitu kaum bumi putra Australia, dengan para pedagang dari Makassar, ya, disebutkan Makassar. Barangkali karena itulah Perdana Menteri Albert Albanese katanya meminta izin kepada Presiden Joko Widodo apakah dia boleh berkunjung ke Makassar, dan permintaan itu diterima dan direstui oleh Presiden Joko Widodo. Maka dia sekarang ini berada di Makassar karena jalinan hubungan itu sudah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi bukan hanya seperti yang dikatakan tadi 70 tahun, yaitu resminya memang ya, tetapi sejak sebelum itu pun sudah ada hubungan. Oleh sebab itu Australia itu menganggap sangat dekat dengan Indonesia karena ada faktor-faktor sejarah yang mengikat kedua negara ini. Ya, Bang Nuim, meskipun Indonesia dan Australia memiliki budaya yang berbeda dan kita memang tahu bahwa budaya kedua negara ini memang berbeda, tapi ada nilai-nilai yang sama, ada kemajemukan, ada keberagaman etnis, dan ada toleransi, demokrasi, mungkin juga perlindungan terhadap lingkungan hidup. Apakah ini yang menyatukan hubungan kedua negara semakin erat? Kenyataan bahwa bagi Australia, tetangga yang paling dekat itu sebenarnya adalah Indonesia. Jadi mereka hidup bertetangga baik. Jadi mereka itu realistis dalam hal ini, pragmatis, realistis. Mereka melihat tidak ada pilihan lain. Ini negara besar, lebih dari 10 kali jumlah warganya, jumlah rakyatnya daripada di Australia. Indonesia 270, Australia hanya 250. Oleh sebab itulah seperti saya katakan tadi, ketika itu banyak yang bengong. Di Indonesia sendiri banyak yang bertanya waktu itu saya masih di Radio Australia, apa sih maksud Australia ngasih sampai 1 miliar dolar untuk tsunami di Aceh? Maksudnya mau apa sih? Orang Indonesia begitu curiga terus. Jadi saya katakan pada akhirnya begini, Bung, bahwa kalau Indonesia aman tentram, Indonesia itu tidurnya Australia itu tidurnya nyenyak. Kalau Indonesia aman tentram, Australia tidurnya nyenyak. Itu dia kan kata orang Indonesia Australia itu ada maunya. Padahal mereka itu demi pertimbangan kemanusiaan membantu. Saya sendiri heran. Kenapa Australia memberikan sampai 1 miliar? Karena begini, pernah sebelum terjadi krisis ekonomi global, itu Australia itu setiap tahun memberikan sekitar 670 juta dolar hibah. Ingat ya, bukan pinjaman. Memberikan bantuan hibah kepada Indonesia. Nah, waktu itu Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, ya perempuan pertama di Australia yang menjadi Perdana Menteri, mencanangkan bahwa dalam waktu yang dekat kami akan meningkatkan bantuan tahunan kepada Indonesia dalam bentuk hibah sampai 1 miliar dolar. Tapi apabila dibuat kemudian terjadi krisis keuangan global, itu tidak jadi. Tapi terus memberikan bantuannya. Seperti tadi dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, 200 juta dolar untuk keperluan kerjasama di bidang iklim dan lain sebagainya. Jadi Australia ini memang bukan saja bersahabat, tetapi membuktikan persahabatannya itu dengan perbuatan secara langsung. Begitu banyak Australia itu, saya ingat ketika Presiden SBY berkunjung dan saya meliputnya, itu salah satu yang dibicarakan oleh Perdana Menteri John Howard pada waktu itu adalah bahwa kami ingin meningkatkan beasiswa untuk pelajar-pelajar dan mahasiswa dari Indonesia, sekian ratus lagi, ditambah lagi. Dan ini penting. Ini penting. Barangkali memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia untuk menuntut ilmu, itu adalah sesuatu pemberian yang sangat luar biasa, melampaui nilainya daripada pemberian hanya keuangan atau pemberian harta benda. Ya, Bang Nuim, mengelola hubungan mungkin tidak mudah bagi kedua negara, tapi ada kepentingan yang bersama dalam, misalnya dalam perdagangan investasi, keamanan regional sekarang ini yang ada intervensi atau segresi dari Tiongkok dan Rusia. Apakah ini juga membantu mempertahankan ikatan yang ada dengan Australia dan Indonesia ini, Bang Nuim? Ya, kita lihat bahwa Albert Albanese langsung mengatakan ketika diundang oleh Presiden Jokowi untuk menghadiri G20, langsung mengatakan iya. Ini mengejutkan sekali karena banyak yang mengatakan tidak mau karena Putin juga hadir, tapi Albanese demi menjaga perasaan Indonesia. Bukan itu saja, alasannya begini, bahwa G20 ini karena dalam keadaan ekonomi dunia yang sekarang ini, maka Australia ingin
melakukan sumbangan atau memberikan sumbangan dalam peranannya. Barangkali itu hanya basa-basi saja. Ya. Tapi yang pertama itu adalah tidak ingin menyinggung perasaan Indonesia. Oleh sebab itu dengan langsung dia mengatakan, ya saya akan hadir di bulan November nanti di Bali. Nah ini menunjukkan ya, tidak semudah itu. Apalagi Australia ini kan anggota Quad, 4 sekawan, Amerika, Ya. Jepang, India, Quad, ya. yang betul-betul ya anti Tiongkok, dan mengetahui bahwa Indonesia itu dekat hubungannya dengan Tiongkok, tapi mereka tidak memperdulikan semua itu dan lebih suka untuk dalam tanda kutip menyenangkan Indonesia daripada menyenangkan orang lain. Nah ini bukti tentang keinginan Australia untuk betul-betul menjalin suatu kerjasama seperti yang dikatakan Paul Keating. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia. Ini pernyataan yang sangat luar biasa tahun 1992 yang disampaikannya. Walaupun sebenarnya keterbukaan Australia terhadap Indonesia ini sudah dimulai sejak zaman Gough Whitlam waktu dia pertama kali memenangkan pemilihan dalam tahun 1972. Jadi kita lihatlah bahwa hubungan ini mudah-mudahan memang terus menjadi muhibah, penuh muhibah, penuh saling percaya mempercayai. Dan sekarang ini Australia juga katanya akan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja dari Indonesia untuk datang apa yang disebutkan sebagai working holidays, sambil bekerja, sambil menikmati. Jadi ini sesuatu yang kita pikir perlu disambut dengan baik lah, karena bukan saja memberikan kesempatan kepada orang-orang dari Indonesia untuk mencicipi pengalaman, memperoleh pengalaman berada di sebuah negara yang budayanya berbeda, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan uang. Karena tidak ada dua negara, Nurdian, di dunia ini yang bersandingan seperti Indonesia dengan Australia yang budayanya bertolak belakang. Kita kasarnya kita katakan di sini Europis atau Eropis, di Indonesia itu timur ketimuran, Muslim dan ketimuran. Tapi itulah bahwa sebenarnya kalau ada kemauan itu hanya bisa menjadi kerukunan yang sangat menjanjikan untuk masa depan kedua negara. Bang Nuim dan MG Listener, kita juga ingat ketika tahun 2020 Presiden Jokowi berpidato di Parlemen Australia dan menyatakan Indonesia dan Australia ditakdirkan sebagai tetangga dekat dan kita tidak bisa memilih tetangga, namun kita memilih untuk bersahabat, dan Australia adalah sahabat paling dekat dengan Indonesia dan Indonesia akan selalu bersama Australia di masa yang sulit. Bagaimana Bang Nuim? Betul. Jadi kata orang Inggris, a friend in need is a friend indeed. Sahabat dalam kita memerlukan bantuan adalah sahabat yang sesungguhnya. Seperti saya katakan tadi, kita tidak akan melupakan. Bukan barangkali bantuannya $1 miliar. Ini negara kecil. Nurdian, Australia negara kecil. Memberikan $1 miliar kepada Indonesia ketika terjadi tsunami bencana yang begitu dahsyat. Tidak ada negara lain yang mau atau sanggup atau bersedia memberikan bantuan sebanyak itu seperti Australia. Waktu itu kaget. Orang semua kaget. Bagaimana ini Perdana Menteri John Howard mengumumkan bantuan $1 miliar langsung saja begitu. Dan itu jangan dianggap enteng. Itu manfaatnya ketika orang dalam kesusahan diberikan bantuan yang begitu penuh murah hati, penuh kedermawanan. Itu tidak bisa kita lupakan. Kita tidak mau melupakan semua itu sebagai orang Indonesia terhadap kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Australia. Semoga ini berkelanjutan terus dan berkembang terus menjadi lebih akrab lagi, dan nampaknya demikian adanya sekarang ini. Baik, terima kasih Bang Nuim atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat Bang Nuim.